Dan Zhu Jiuyin melihat pemandangan ini, dan mata yang bisa membuat matahari dan pembalikan bulan sudah melebar hingga ekstrim. Huasu, kita bisa menjaga nyawa kedua keturunanmu. Tapi bawaan Taoisme Heze masih memiliki potongan-potongan kecil ini, dan kita harus tinggal di sini hari ini. Melihat hal ini, Jin Musilang bahkan mengorbankan bulu dewa yang menutupi langit. Pengorbanan. Bulu ilahi itu langsung berubah menjadi burung gagak emas. Bahkan jika itu adalah bulu dewa, itu bahkan lebih panas daripada kumpulan bulu ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari gagak emas yang memililang, menyebabkan Tianhe bergolak dan tiba-tiba menguap. Bahkan, langit tampak seperti terbakar api, dan gelombang bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit meleleh. Mata Qin Yichen bergetar. Ini adalah sarana Kaisar Gagak Emas. Pengadilan iblis kuno adalah hukuman dari surga untuk dengan paksa mengguncang kontrak surga, dan dia juga akan ditinggalkan. Metode ini tidak mudah, dan Qin Yichen tidak percaya bahwa hanya mencabut bulu ilahi dari Kaisar Gagak Emas hampir tidak dapat mengguncang kekuatan surga. Terakhir kali, Lilin 9 Yin juga digunakan, tapi itu untuk mencegah peristiwa besar seperti kesembuhan Huasu. Tanpa diduga, kali ini, saya benar-benar menggunakannya pada diri saya sendiri. Pada saat itu, ribuan gambar melintas di mata Qin Yichen, sosok cantik yang melompat ke lautan darah, gadis naga dengan senyum konyol. Bulu ilahi Kaisar Jin Crow menutupi langit, dan Qin Yichen mengingat Dai. Monster-monster ini hanya akan mengatakan bahwa nenek moyang Dai menekan 9 anak gagak emas. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan berapa banyak anggota suku mereka yang tenggelam sampai mati oleh 10 anak gagak emas. Jiuyin, kamu benar-benar tidak mampu membayar saya. Burung gagak emas menutupi langit, sehingga Dek Tiang Xuan dan Wudu Tian tidak lagi memiliki bekas darah di wajah mereka. Metode ini sepertinya sulit untuk sepenuhnya menolak kontrak surgawi. Namun, dengan kekuatan tirani dari kedua nenek moyang penyihir, itu sudah cukup untuk menanggung hukuman membunuh umat manusia. Terlebih lagi, air bunga matahari ini hanyalah sinar kekuatan Huasu. Bagaimana bisa menghentikan kedua penyihir leluhur agar tidak saling berhadapan? Hanya Qin Yichen yang membunuh. Di telapak tangannya, Taoisme bawaan Heze telah melayang keluar, menggelinding dengan panik dengan naik turunnya Tianhe yang mencair, dan serangkaian segel Tao yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah. Apakah Anda ingin Taoisme bawaan Heze? Apakah Anda ingin merebut artefak kekaisaran bihai saya? Hari ini, tidak ada yang menginginkannya. Darah Heze di tubuh Qin Yichen terbakar, dan pemandangan ini juga membuat Zhu Jiuyin tidak sadar. Namun, inisiatif selalu ada di tangannya, dan segera, Zhu Jiu berkata dengan suara muram, umat manusia, jangan biarkan wanita jalang kecil ini menyerahkan Taoisme bawaan Heze. Kalau tidak, kamu harus dimakamkan dengan kamu hari ini. Kontrak surga tidak bisa menahanmu. Zhu Jiuyin berteriak dengan marah, dan permaisuri juga mendesak segel Kaisar Brahma. Di atas kepalanya, segel dewa dan gagak emas yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menutupi semuanya. Dapat dikatakan bahwa gunung dan sungai habis. Namun, sama seperti Qin Yichen ingin bertarung dengan hidupnya, dia mendengar malas dan perubahan kehidupan di bawah kakinya. Panas sekali, Jin Wudi. Apa kau akan memandikan lelaki tua itu di pemandian air panas? Tidak bisa. Suara ini sepertinya adalah orang tua, yang tampak panik. Tetapi Qin Yichen merasa suara ini berasal dari dasar Tianhe. Tetapi di saat berikutnya, Qin Yichen merasakan dunia berputar, seolah-olah ada desakan dari bawah kakinya. Namun, itu menyebabkan keributan besar di Tianhe. Qin Yichen hanya merasakan bahwa matahari bersinar dari sungai Tianhe, dan gagak emas yang begitu menyilaukan sehingga langit terbakar, semakin jauh dan lebih jauh. Sosoknya, tenggelam tak terkendali, ditarik ke pusaran tak berujung. Qin Yichen tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di atas Tianhe, bayangan Kaisar Surga yang kokoh sudah berdiri di sini. Kaisar menatap gagak emas yang menutupi langit, dan berkata dengan ringan, Saudara gagak emas, Anda dan saya mundur selangkah. Kaisar Bihai adalah milik Anda, dan Taoisme bawaan Heze adalah milik saya. Di sisi lain, Permaisuri Sixia, Chang Hao Miao, Ke Yuheng, semuanya telah datang. Bahkan ada beberapa tokoh yang tidak diketahui Qin Yichen, tetapi sangat kuat. Chang Hao Miao membawa palu Kaisar Lu Yue, amarahnya tidak bisa disembunyikan. Kaisar Yuan Tian, Anda mengatakan Taoisme bawaan Heze adalah milik Anda, itu milik Anda. Senjata Kaisar Bihai telah disusun kembali oleh klan kami. Jika Anda ingin merobek wajah Anda bisa. Klan Kaisar Ke saya juga memiliki seorang tuan. Kaisar Yuan Tian terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya sedikit menyipit, tidak apa-apa membiarkan angin pergi. Tetapi premisnya adalah bahwa tuan dari Ke Yu Tian berdiri di depanku. Ke Yu Heng kaget, dan suara Yuan Tiandi menjadi semakin dingin. Kalau tidak, keluar saja dari sini. Kontrak surga tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan membunuhmu sekarang. Bisakah Ke Yu Tian menghentikannya? Ekspresi Chang Hao Miao menjadi semakin jelek. Yuan Tiandi benar. Kontrak surga tidak memasukkan mereka.
Oleh karena itu, Kaisar Yuan Tian tidak perlu memegangi mereka, dan kedua penyihir leluhur di Tianhe tidak akan memegang tangan mereka. Namun, pada saat ini, Tianhe melihat tsunami yang dahsyat. Tsunami itu begitu kuat sehingga menerjang langit selama 9 hari, bahkan menamparkan jubah Yuan Tiandi. Pada saat yang sama, suara sederhana yang didengar Qin Yichen barusan juga bergema di telinga Yuan Tiandi. Tsunami sedang berkecamuk dan bahkan memadamkan api Golden Crow yang menutupi langit. Kei Yuheng dan yang lainnya yang juga tersapu tsunami terhuyung-huyung. Setelah akhirnya stabil, mereka memandang Kaisar dan semua berseru serempak, itu dia. Kekuatan Kaisar melonjak, dan tsunami berhasil diredam, sehingga sulit untuk menyentuh jubahnya. Hal tua ini, tidakkah buruk untuk berpura-pura mati? Apa yang kamu coba lakukan? Meskipun minuman dingin Kaisar penuh dengan penghinaan, masih ada sedikit kejutan di mata Kaisar, dan tsunami naik turun. Tetapi dia tidak terbang ke Tianhe. Gelombang kemarahan melonjak, seolah-olah seluruh Tianhe terbalik, dan langit bahkan bergetar karena penggulingan ini. Qin Yichen ditarik ke dasar Tianhe dengan cara ini. Saya tidak tahu berapa lama itu telah berlalu sebelum dia perlahan sadar kembali. Ini adalah di bawah perlindungan dua tetua umat manusia. Luka Qin Yichen tidak serius. Dia dengan cepat berdiri dan melihat sekeliling, hanya untuk merasa bahwa dia berada di dasar sungai Tianhe. Karena kedua sisinya bergelombang seperti jurang ngarai, tanpa melihat tepinya. Tapi Qin Yichen belum pulih, tapi dia mendengar desahan lembut dari bawah kakinya. Ada apa? Tidak bisakah semua orang duduk dan membicarakannya? Kenapa kamu harus berkelahi dan membunuh? Suara ini. Qin Yichen terkejut sebentar, dan hanya merasa bahwa suaranya sangat dekat. Pada saat ini, Ke Tiangxuan dan kerumunan juga bangun, dan 5 orang saling memandang. Semuanya terbang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, baru saja terbang keluar dari jurang-jurang itu, Qin Yichen terpana, penuh dengan luar biasa. Saya tidak tahu apakah mereka telah sampai ke dasar sungai Tianhe, tetapi di depan matanya, ada penyu laut yang sangat besar sehingga tidak terlihat. Tanda seru. Penyu ini terlalu agung, begitu agung sehingga Qin Yichen tak terlukiskan, dan hanya bisa samar-samar melihat ekor penyu itu berayun pelan, tapi seperti tiang laut. Dan jurang yang dia butuhkan beberapa saat untuk terbang sebenarnya baru saja jatuh ke dalam tekstur cangkang kura-kura ini. Penyu itu bertelur di sungai Tianhe, dengan tubuhnya yang megah. Seakan-akan setiap gerakannya bisa menyebabkan tsunami besar kepunahan. Apa yang membuat ekspresi Qin Yichen tiba-tiba berubah adalah bahwa Permaisuri dan Su Jiuyin juga tidak pergi. Mereka semua terbang keluar dari garis cangkang kura-kura, ekspresi mereka suram.